Assalamualaikum guys, halo kembali lagi dengan saya yang akan merangkum alur cerita dari film-film yang tidak sempat teman-teman tonton. Kita langsung saja ke videonya. Pound dimulai dengan latar waktu tahun 1993 di Incheon, Korea Selatan. Bercerita tentang Do Seok atau Sung Dong Il dan Jong Bae atau Kim Hye Won yang bekerja sebagai penagih hutang yang rela melakukan apa saja demi uang. Meski penampilan Do Seok dari luar tampak sangar, kasar dan mengintimidasi, aslinya ia ternyata memiliki hati yang baik dan sangat lembut. Suatu hari, ia harus menagih hutang pada Myungja atau Kim Myunjin. Tak sanggupnya Myunja membayar hutang membuat anaknya Seunggi atau Park Sohee yang terpaksa dibawa oleh Do Seok sebagai jaminan. Alih-alih membayar hutang dan membawa kembali Seunggi, Myungja malah dideportasi dari Korea Selatan ke Cina karena menjadi imigran ilegal. Hal tersebut membuat Seunggi ditinggalkan bersama Do Seok dan Jong Bae. Singkat cerita, paman Do Seok menemukan Myungja di penjara. Dia mengatakan kepada Do Seok bahwa paman Seunggi akan datang dan menjemput Seunggi serta melunasi hutang-hutangnya. Setelah mendapat telepon dari seseorang yang mengaku pamannya Seunggi, Do Seok merasa senang dan pergi mengajak Seunggi dan Jong Bae jalan-jalan, beli baju, dan bahkan mengikuti kemauan Seunggi untuk menonton konser penyanyi idolanya. Do Seok juga mengeluarkan uang untuk membeli kaset dan CD agar Seunggi senang. Nah, keesokan harinya, di mana hari perpisahan antara mereka, Do Seok kelihatan tidak rela untuk melepaskan Seunggi. Karena di dalam lubuk hatinya, dia merasa kasihan dan juga rasa sayang kepada Seunggi. Sebelum perpisahan, dia berpesan kepada Seunggi jika terjadi sesuatu segera menghubunginya. Harapan agar Seunggi bertemu keluarga kaya dan hidup bahagia ternyata salah besar. Seunggi malah dijual kepada pemilik bar dan dijadikan babu. Nah, di sini air mataku tak berhenti menetes. Sedih banget Tuhan, anak sekecil ini dijadikan pembantu di bar pula. Bagaimana masa depannya nanti? Ternyata Do Seok galau berat. Mungkin dia sudah mendapat tanda kalau memang Seunggi tidak baik-baik saja dan tak sekolah Seunggi malah ketinggalan. Singkat cerita, Do Seok pergi mencari alamat paman Seunggi. Dia menemukan pamannya dan sempat terjadi perkelahian. Tapi tidak ada hasil yang dia dapat, melainkan Do Seok disuruh tidak usah memikirkan Seunggi lagi. Nah, ini membuat Do Seok tambah galau dan tidak bisa tidur. Ia mencoba menghubungi Seunggi dan ternyata mereka berhasil berbicara di telepon. Nah, di bar, wajah Seunggi terluka karena pecahan gelas yang dilempar oleh para tamu yang datang. Nah, setelah Seunggi memberikan alamat kepada Do Seok, mereka langsung meluncur tengah malam ke tempat Seunggi. Melalui petunjuk peta, akhirnya mereka menemukan tempat tinggal Seunggi. Di sana, Seunggi sudah siap-siap dengan ransel besarnya. Di adegan ini aku benar-benar gak sanggup nahan air mata. Sesedih itu sampai sesak aku nangisnya. Mereka saling melihat dari balik pintu kaca karena pintunya kekunci dan syukurnya si wanita pemilik bar sudah tidur. Tangisan Seunggi makin menjadi-jadi dengan balutan perban penuh darah di pipinya. Kemudian, Do Seok mendapat ide dan menyuruh Seunggi mundur dari pintu. Ia lalu memecahkan kaca pintu dan memeluk Seunggi keluar dari bar. Mereka saling berpelukan bak ayah dan anak yang terpisah. Sedih banget guys, di adegan ini saya selalu memutar ulang dan hasilnya selalu nangis juga berulang-ulang. Beberapa saat kemudian, si wanita pemilik bar keluar dan marah. Do Seok makin geram dan mencekik leher wanita bar itu, kemudian dia memberi peringatan dan memberikan kartu namanya untuk membayar Seunggi kembali. Keesokan harinya, Seunggi bangun dan melihat sekeliling dan dia benar-benar bahagia bisa kembali ke rumah paman Do Seok. Nah, singkat cerita, ada satu masalah yang membuat mereka sedih. Ternyata, Seunggi tidak bisa masuk sekolah karena dia tidak terdaftar sebagai warga negara Korea. Guru memberikan solusi kepada mereka agar Seunggi diadopsi oleh Do Seok supaya Seunggi bisa menjadi warga Korea dan bisa bersekolah. Tapi Seunggi tidak setuju dan takut kalau ibunya akan marah. Tetapi setelah dibujuk oleh paman Jong Bae, akhirnya Seunggi mau dan dia bisa bersekolah deh.
Seungwi sangat giat belajar dan usahanya tidak mengkhianati hasilnya. Dia selalu mendapat nilai 100 sampai dia lulus sekolah. Sekarang Seungwi sudah berkuliah dan mulai kencan buta. Dan ternyata ibu Seungwi pernah datang ke Korea untuk mencari Seungwi. Setelah memastikan Seungwi bahagia di tangan orang yang tepat, dia menangis terisak kemudian kembali ke Cina. Singkat cerita, suatu hari Paman Do Seok mendapat telepon dari seseorang dan beliau mengaku sebagai neneknya Seungwi. Myungja ibunya sakit keras dan ingin sekali melihat Seungwi untuk terakhir kalinya. Seungwi dan Paman lalu terbang ke Cina untuk menemui ibunya. Di sana mereka berpelukan setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Myungja kembali meminta bantuan kepada Paman Do Seok untuk mencari ayah kandung Seungwi. Di sini Do Seok benar-benar terkejut karena yang dia tahu ayah Seungwi sudah meninggal. Dia pun menyetujui walaupun banyak keraguan. Setelah kembali di Korea, Paman Do Seok mulai mencari ayah Seungwi ke sana sini sampai pada suatu hari dia menemukan ayah Seungwi. Nah, singkat cerita, dia mempertemukan Seungwi dan ayah kandungnya yang sudah sangat mapan di sebuah restoran. Dengan rasa sedih, dia melepaskan Seungwi dan pulang ke rumah. Di sini dia berpikir kalau Seungwi akan ikut ayah kandungnya dan tidak akan kembali. Di rumah, Paman Do Seok tiba-tiba mendapat telepon dari Seungwi. Seungwi memanggilnya dengan sebutan ayah sambil menangis terisak. Mereka sama-sama meneteskan air mata. Dia menyuruh Paman Do Seok untuk menjemputnya kembali ke rumah. Nah, di perjalanan, Paman Do Seok mengalami kecelakaan dan hilang selama 10 tahun. 10 tahun kemudian, Seungwi dan Paman Jongbae berhasil menemukannya dengan kondisi memprihatinkan. Dia sama sekali tidak mengenali Seungwi dan juga Jongbae. Nah, akhirnya setelah Seungwi merawat dan dia selalu memperhatikan pamannya sampai akhirnya keinginan Do Seok terkabulkan. Dia menampingi Seungwi di altar pernikahan, walaupun kondisinya masih belum sembuh. Tetapi saat di altar dia memanggil nama Seungwi dan akhirnya happy ending.